Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GEMI Kanaan Medan Selatan di hari Jumat 20 Maret 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini menjadi bahagian kami. Tubuh, roh, dan jiwa kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Yehezkel pasalnya yang pertama. Yehezkel pasal 1 ayat 1-3. Saya fokus di ayat 3, demikian firman-Nya. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Keba, dan di sana kuasa Tuhan meliputi dia. Amin. Ketika tangan Tuhan menjangkau tepi sungai Kebar. Ketika tangan Tuhan menjangkau tepi sungai Kebar. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat terkasih, ayat 3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel. Masih banyak orang punya konsep merasa Tuhan hanya hadir di tempat-tempat tertentu, di dalam gereja, di puncak gunung yang indah, atau saat hidup sedang lancar, saat berkat secara materi kita nikmati begitu lancar, saat kesehatan kita benar-benar baik. Kita sering sekali membuat itu menjadi sebuah kategori bahwa Tuhan hadir di sana. Namun teks ini kita melihat Yehezkel pada teks ini berada di negeri orang Kasdim, berada di Babel, tanah pembuangan, tempat di mana harapan sesungguhnya seolah-olah sudah mati. Tempat di mana sudah tidak ada lagi harapan sebagai umat pilihan yang terbuang, sebagai umat pilihan tetapi tidak lagi memiliki identitas di tengah masyarakat bangsa secara umum. Dalam konteks yang demikian, Allah hadir untuk berbicara kepada Yehezkel. Perhatikan, firman Tuhan ternyata tidak pernah bisa terbatasi oleh situasi dan kondisi. Yehezkel sebagai seorang imam seharusnya, menurut konsepnya orang Israel, dia harusnya bertugas di bait Allah di Yerusalem. Namun, ia justru berada di tepi sungai Kebar, ratusan kilometer jauhnya dari tempat pemukiman umat Israel. Bagi orang Yahudi saat itu berada di luar tanah Israel berarti berada jauh dari hadirat Allah. Karena dipahami Yerusalem adalah sebagai tempat yang mereka percaya, tempat atau lambang kehadiran Allah. Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah. Lalu Yehezkel seharusnya berada di sana. Namun teks ini sekali lagi memperlihatkan bahwa pekerjaan Tuhan, cara Tuhan berbicara berkarya tidaklah dibatasi atau oleh letak geografis atau apapun tidak mampu membatasi pekerjaan Tuhan. Jangan sampai merasa jauh hanya karena kita sedang berada di padang gurun, hanya karena kita sedang berada di tengah pergumulan dan penderitaan, lalu kita merasa Tuhan tidak hadir di sana. Sama sekali itu konsep berpikir yang salah. Tuhan tidak butuh izin masuk ke situasi sulit yang sedang kita hadapi. Sebab ia bisa datang kemana saja. Ke kantor tempat kita bekerja yang penuh dengan tekanan, ke rumah sakit tempat kita dirawat karena kita sedang sakit, atau di tengah kegagalan kita sekalipun. Sama seperti gambar ini, simbol ini, Allah hadir. Ketika Allah hadir, menjangkau tepi sungai Kebar, tempat Yehezkel dibuang. Yang kedua, teks ini bicara tentang sebuah identitas Yehezkel yang tetap teguh.
Alkitab mencatat Imam Yehezkel, anak Buzi, sangat konkret, sangat jelas. Jadi sekalipun Yehezkel berada sebagai tawanan, Alkitab tetap menyebutnya sebagai imam. Jemaat Tuhan, lingkungan mungkin bisa berubah. Dari pelayanan bait Allah menjadi budak di Babel. Tetapi panggilan Yehezkel tetap di mata Tuhan tidak berubah. Dunia mungkin bisa menempatkan kita dalam konteks yang paling rendah sekalipun. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat identitas kita menjadi rendah juga. Identitas kita sebagai anaknya tetap utuh. Situasi apapun tidak dapat mempengaruhi bagaimana Allah memandang kita. Lalu yang ketiga, kita melihat pada bagian ini ternyata intervensi dari Allah, bagian yang paling indah. Di sana kita melihat bagaimana tangan Tuhan meliputi dia. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga ini, dan di sana kuasa Tuhan meliputi Yehezkel. Di tempat yang tersulit itu, penyertaan tangan Tuhan meliputi, menghinggapi. Ia bukan sekedar menyentuh dengan ringan, melainkan sebuah kuasa yang menguasai seluruh hidup Yehezkel agar ia kuat menanggung beban di pembuangan. Inilah sebuah penglihatan yang diberikan, penglihatan besar yang sedang Allah berikan kepada Yehezkel. Apa yang dapat kita renungkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini lewat kisah Yehezkel ini? Jemaat Tuhan, yang pertama, jangan pernah berhenti membatasi Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan hanya bekerja pada satu cara. 1001 cara Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, kita diminta hanya untuk terus taat mendengarkan firman-Nya. Di tengah kebisingan masalah, di tengah sulitnya kehidupan, penderitaan apapun itu, mari dengarkan firman Tuhan. Dengarkan, luangkan waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Yang ketiga, jemaat terkasih, izinkanlah tangan Tuhan mengambil kendali atas kekhawatiran kita. Dan sesulit apapun kita ada di dunia ini, identitas kita sebagai anak Allah jangan sampai mempengaruhi kita. Tetapi biarlah kita yang memberi pengaruh. Sesulit apapun, seburuk apapun dunia memandang kita, identitas kita sebagai anak Allah, Allah memandang kita tetaplah sebagai anak yang dipelihara, yang akan diberikan tetap kekuatan. Izinkanlah tangan Tuhan mengambil kendali atas kekhawatiran kehidupan yang kita jalani. Tuhan menjangkau tepi Sungai Kebar. Pekerjaannya tak terbatasi oleh situasi dan kondisi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar tetap beriman di masa sulit, di masa sukacita. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap musim hidup kami, menjangkau kami, memberikan kami kekuatan. Biarlah setiap kami boleh taat kepada kebenaran firman-Mu. Pagi ini segala aktivitas kami taruh di tangan Tuhan, agar setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan berkenan bagi-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Pagi ini juga kami menaikkan syukur atas jemaat Tuhan, beberapa jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada Bapak Desi Tompul, hari ini genap usianya 63 tahun. Ada anak kami Aldiano RM Silitonga, hari ini usianya 13 tahun. Kami juga serahkan kepadamu Bapa yang baik, berkatilah bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, kebahagiaan, bertambahlah hati yang takut kepada Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses pengobatannya berkati makanan minuman, obat yang dikonsumsi, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan menjadi milik mereka. Terpuji Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.